Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awal fi fadhilatul ilmi wal ulama. Bab yang ke satu atau yang pertama menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan orang-orang yang punya ilmu. Kira-kira orang yang punya ilmu namanya alim. Orang-orang bodoh namanya jahil. Kira-kira orang jahil, orang alim, orang berilmu sama orang tidak punya ilmu sama enggak? Tidak. Ya. Laistawil qaiduna, jadi tidak sama orang yang duduk yang tidak belajar dengan orang yang belajar. Ya. Maka tentunya kita melihat sekali banyak keutamaan orang berilmu. Keutamaan ilmu. Salah satu contoh konkret adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam. Nabi Adam ini adalah penghuni paling bontot di surganya Allah Subhanahu wa taala, paling junior. Yang seniornya banyak, ada malaikat-malaikat, ada iblis, ada setan, banyak yang seniornya. Ya, yang sudah dulu menjadi penghuni surga. Tapi kenapa Allah memerintahkan semua penghuni surga, termasuk malaikat, termasuk iblis, semuanya penghuni surga untuk hormat sama Nabi Adam? Salah satunya kenapa? Karena Nabi Adam itu diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga punya ilmu. Sehingga walaupun bontot, walaupun junior, walaupun kecil, tapi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Bahwa kalau kita pengen mulia di hadapan makhluk Allah yang lain atau mulia di hadapan semua makhluk Allah, maka kita harus berilmu. Dengan berilmu, kalian semua dimanapun akan dihormati Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh makhluk Allah atau manusia yang lainnya. Oleh karena itu, kalian masih kecil, masih remaja, tentunya harus menghabiskan waktu untuk belajar, untuk sekolah, untuk ngaji, untuk pesantren. Jangan dihambur-hamburkan waktunya buat ngobrol, buat nongkrong, buat game, main HP jangan. Kenapa? Karena menyesal mah nanti di kemudian hari. Umpamanya gini, umpamanya ada si A, dia rajin belajar, ngaji, sekolah, mondok. Pasti nanti udah dewasanya akan dia dihormati Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh semua makhluk Allah. Ada temennya tiap hari pengennya main HP, game, FF, apa lagi? ML, notebook, roadblock, non-block, apalagi naudzubillah, dan sebagainya. Itu yang main-main kayak gitu, dia nggak belajar, main-main saja, nongkrong saja, ngobrol saja. Nanti ketika dewasa dia terhina. Yang temennya yang suka belajar, yang suka ngaji, sekolah, mondok, dia akan mulia. Kalau main HP wae, kira-kira jadi apa coba? Nanti suruh sholat lupa, suruh makan lupa, suruh sekolah nggak mau, suruh ngaji nggak mau jadi apa kalau kayak gini coba? Pasti jadi sampah. Ya, kira-kira pengen mulia apa pengen jadi sampah? Pengen mulia harus belajar, harus punya ilmu. Ya, jadi kita harus benar-benar belajar. Kenapa? Kita salah satu memuliakan orang tua, kewajiban anak kan taat sama orang tua, berbakti sama orang tua. Berbakti sama orang tua itu bukan berarti orang tua kita kemana-mana kita ikut, bukan. Tapi kita nurut sama orang tua, diantaranya adalah belajar, diantaranya adalah sekolah, diantaranya adalah ngaji. Ya, kalau umpamanya kita belajar, sekolah, pesantren, maka kita akan mempunyai ilmu. Tapi kalau kita enggak mau ngaji, enggak mau belajar, maka kita akan bodoh. Kita akan jadi sampah.
Ya, jadi kita harus rajin belajar, harus rajin sekolah. Waktunya harus belajar dimanapun kita belajar. Ya, jadi bukan berarti berbakti sama orang tua itu orang tua kemana-mana kita ikut, orang tua ke pasar ikut, orang tua masak ikut, bukan. Kalau kita pas bukan waktu belajar kita wajib bantu. Tapi yang lebih membanggakan orang tua kalau anaknya mau sekolah, mau belajar, mau ngaji, mau sholat. Nah ini ya, jadi keutamaan ilmu dan orang berilmu. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Mas'ud anhu. Ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itki alfi raqabah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini salah satu sahabat yang termasuk banyak menceritakan hadis selain ada Abi Hurairah. Ibnu Mas'ud itu salah satu sahabat, orangnya kecil ya, tapi ilmunya besar, banyak sehingga dimuliakan oleh para sahabat yang lainnya. Nah, satu ketika Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai Ibnu Mas'ud. Wahai Ibnu Mas'ud, duduk kamu 1 menit di majelis ilmu walaupun tidak menyentuh membawa pulpen atau pensil dan kamu tidak menulis 1 huruf pun, itu lebih baik bagimu daripada memerdekakan 1000 hamba sahaya. Jadi kalau kamu duduk di majelis ilmu di antaranya apa aja? 1 adalah sekolah, 2 majelis taklim, 3 madrasah, 4 ada pesantren. Kalian duduk nih di sekolah masuk walaupun enggak bawa pulpen, walaupun enggak nulis 1 huruf pun, itu kamu mendapatkan pahala melebihi memerdekakan 1000 hamba sahaya. Hamba sahaya zaman sekarang tidak ada. Kalau zaman dulu perang umpamanya Amerika sama Iran, umpamanya yang menang Iran. Ya, mudah-mudahan ya yang Islam menang. Amerika kalah. Nah ini nanti orang-orang Amerika ini bisa dijual belikan. Karena di Amerika ada siapa aja? Donald Trump. Ada siapa? Siapa sih? Netanyahu mah Israel ya. Israel umpamanya kalah sama Iran, itu akan dijual belikan. Orang-orang yang negaranya kalah sama yang negara menang, sama orang-orang yang negara menang itu akan dijual belikan. Namanya hamba sahaya. Itu zaman dulu. Kalau sekarang masih ada, cuman bentuknya beda. Contohnya umpamanya ada orang, kalian pernah dengar nggak pemain bola? Ronaldo, Messi, Zidane, apa? Neymar. Nah, kalian tahu nggak harganya berapa? Harganya miliaran. Ada yang triliunan kan ya? Yang mahal itu. Nah itu namanya perbudakan zaman sekarang. Kalau umpamanya kita nyewa Ronaldo umpamanya 100 miliar. Nah kita memerdekakan berapa? 1000 budak hamba sahaya. Berarti 1000 miliar dikali 1000 hamba sahaya. Berarti kita pahalanya sangat besar. Umpama kita duduk di majelis taklim di sekolah. Yang penting kalian hadir. Paham nggak paham itu urusan Allah ya. Yang penting kalian mau belajar, itu sudah punya pahala dari Allah yang sangat besar, melebihi memerdekakan 1000 hamba sahaya. Contoh umpamanya kalian pernah dengar nggak? Ada orang kerja di Arab, ceritanya membunuh ya karena perempuan Indonesia kerja di Arab mau diperkosa umpamanya sama majikan, kan ngebela. Kebetulan dia lagi di dapur kan, mau diperkosanya lagi bawa pisau, majikannya dibunuh. Kan kalau di Arab orang membunuh dibunuh lagi. Nah bisa bebas asal kalau umpamanya menurutin kemauan ahli waris. Ahli warisnya katakan minta 10 miliar, kamu nanti tidak dibunuh lagi. 10 miliar 1 orang.
dikalikan 1000 hamba saya jadi berapa coba? Siapa yang pintar matematika? 10 miliar, 1 miliar kan 1000 juta. 10 miliar dikali 1000 hamba sahaya. Jadi enggak kehitung. Jadi kita duduk di sekolah, di majelis taklim, di pesantren, di madrasah, itu sama saja kita punya pahala memerdekakan 1000 hamba sahaya. Dan Islam itu ternyata orang memuliakan orang. Dulu zaman belum ada Islam itu tadi orang tuh dijual belikan, ya bisa dibeli ya. Makanya siapa yang jadi tawanan perang bisa dijual belikan, didagang kayak di pasar. Tempe harganya berapa ada tulisannya di lehernya, gitu. Dulu kayak gitu. Tapi ketika Islam ada maka pahala termasuk yang paling besar adalah memerdekakan hamba sahaya. Agar apa? Orang itu nggak ada yang menjadi hamba sahaya. Hamba sahaya itu apa? Orang yang dipekerjakan tapi nggak dikasih gaji, dia cuma dikasih makan sama tempat tidur. Kasihan kan ya, jadi kayak hewan. Nah itu, jadi Islam datang memuliakan manusia menjadi manusia. Ya, jadi kita kalau pengen mulia harus belajar ya. Siapa yang mau mulia, Cung? Siap belajar? Siap ngaji? Siap sholat? Siap berbakti sama orang tua? Siap nurut sama guru? Maka insya Allah kalian akan mulia melebihi para malaikat. Seperti mulainya Nabi Adam. Asal kalian mau mau hujan tetap sekolah belajar. Mau panas tetap sekolah belajar. Jangan kalian menjadi orang Coba, tahu kalian CEO? Drama Cina, drama Korea. Ya, dia tanda tangan bisa keluar uang 1 miliar. Tapi kalau orang yang nggak punya ilmu, dia kerja dari pagi sampai sore sampai malam, banyak buruh buruh capek, tapi dia datang paling dapat 100.000. Nah ini bedanya orang berilmu sama tidak berilmu. Di samping itu tentunya ilmu yang baik, yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa tambah dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita punya ilmu kok tambah kita sholatnya rajin, tambah berbakti sama orang tua, tambah berbaikan sama teman-teman, maka itu ilmunya manfaat ya. Jadi kita harus punya ilmu yang manfaat yang mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini ya, jadi yang pertama adalah duduk kamu 1 menit di majelis ilmu, di sekolahan, mustaklim, pesantren, walaupun tidak bawa pulpen, walaupun tidak nulis 1 huruf pun, itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 hamba sahaya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa nadruka ila wajhil alim khairul laka min alfi farsin tasaddaqaf biha fisabilillah. Memandangnya kamu kepada orang berilmu siapa? Di antaranya guru, kiai, ulama, ustazah. Kita lihat guru kita ya, lagi nerangin kita lihat. Supaya apa? Supaya kita paham apa yang disampaikan oleh guru kita. Maka itu lebih baik bagi kamu daripada sodako 1000 kuda di jalan Allah. Ada yang tahu nggak harganya kuda berapa coba? Umpamanya kuda itu paling sedikit, paling murah, umpamanya harganya 100 juta. 100 juta dikali 1000 berapa? Berapa miliar tuh? Nah kita memandang guru kita wajahnya nih, umpamanya anak M ini di kelas lihat Ibu Jannah, SMP ya, di kelas lihat Pak Farid. Tapi lihatnya tuh dalam rangka supaya kita paham apa yang disampaikan oleh guru kita. Ketemu salaman itu lebih baik daripada sodakoh 1000 kuda. Apa yang melihat Bu Aja ya, melihat bu guru atau Pak Guru. Kalian pernah nggak sodakoh 100 juta? Pernah nggak sodakoh 100 juta kali 1000? Belum pernah. Padahal kalian pernah, yaitu kalian memandang
ya memandang gurunya ya. Sekarang rupanya kayak sekarang memandang gurunya di depan. Itu kalian sodako 1000 kuda di jalan Allah. Maka ketika belajar di kelas itu jangan ngobrol. Ya, perhatikan gurunya. Supaya apa? Tadi pertama ilmu yang disampaikan oleh guru nyampe, paham. Yang kedua dapat pahala 1000 kuda sodako di jalan Allah. Bukan ngobrol. Kalau ngobrol pertama nggak dapat pahala 1000 kuda di jalan Allah. Yang kedua nggak paham. Ya, dia harus apa? Harus perhatian sama guru karena pahalanya sangat besar. Ini kalau kita memandang wajah guru sama sodako nilainya pahala sodako 1000 kuda. Nah ini hadis yang kedua. Yang ketiga, wassalamuka alal alim khadlaka min ibadati alfisa sana. Salaman kamu dengan orang berilmu siapa? Di artinya guru, ustadz, kiai. Itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Pernah nggak yang ibadah 1000 tahun? Umur kita aja belum tentu. Paling banyak mungkin 100 tahun. Kalau kalian umur 100 tahun, teman kalian udah nggak ada semua itu. Kalian udah nggak bisa kemana-mana ya. Masih untung masih bisa jalan duduk ya. Tapi jarang. Maka salaman kamu kepada orang berilmu, kepada guru kamu, kepada kiai kamu, ustadz kamu, maka itu mengalahkan ibadah 1000 tahun. Nah, makanya kalau ketemu guru, kiai, ustadz dimanapun kita salaman, cium tangan. Kenapa? Karena orang berilmu itu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang berilmu itu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimuliakan oleh semua malaikat, semua makhluk. Sehingga ketika ada orang bersentuhan salaman dengan orang berilmu, maka dia akan jadi mulia, maka mendapatkan pahala seperti ibadah 1000 tahun. Memandangnya seperti sodako 1000 kuda. Duduknya dengan orang berilmu walaupun enggak nulis tadi misalnya majelis taklim di sekolah, di pesantren, itu sama kayak memerdekakan 1000 hamba saya. Inilah keutamaan ilmu dan orang berilmu. Maka kita wajib pinter, wajib berilmu. Kan ada hadisnya ya, tolabul ilmi fardhu ala kulli muslimatin, bahwa mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi orang yang merasa orang Islam, mau kecil mau besar semuanya wajib. Maka mencari ilmu ataupun pinter itu adalah kewajiban. Maka tidak mencari ilmu ataupun bodoh adalah maksiat, adalah dosa. Maka kalau dosa kita enggak boleh bodoh, enggak boleh enggak datang ke sekolah, enggak boleh enggak datang ke majelis taklim, enggak boleh enggak ngaji, enggak belajar. Wajib belajar. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kesenangan untuk belajar dan belajar sampai kita masuk ke liang lahat. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan tadi apa? Pahalanya orang yang memerdekakan hamba saya 1000 orang dan bersodako 1000 kuda serta ibadah 1000 tahun. Amin ya robbal alamin. Kalau kita mau apa tadi? Salaman dengan guru-guru kita. Kalau kita mau memandang guru-guru kita. Kalau mau kita duduk dengan guru kita di majelis ilmu atau sekolahnya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf, mudah-mudahan kita selalu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu diberikan taufik inayah, kekuatan untuk melakukan kebaikan di antaranya semangat belajar dan belajar. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.